Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Miss akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Hari ini yang akan Miss bahas yaitu tentang KPK dan FPB. Apa sih KPK itu? Ya, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Dan FPB adalah kelipatan persekutuan terbesar. Materi ini udah pernah kalian pelajari di SD. Jadi insya Allah Miss hanya mengingatkan. Insya Allah ini lebih mudah karena materinya udah pernah dipelajari. Yang akan pertama kita bahas yaitu KPK, kelipatan persekutuan terkecil. KPK dapat dicari dengan dua cara. Yang pertama, faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Yang dua, menggunakan tabel pembagian bersama. Untuk ketentuan mencari KPK itu setelah kalian cari faktorisasi primanya, yang harus kalian tentukan adalah angka yang sama pangkat terbesar dan dikalikan dengan angka yang tidak sama. Jadi yang kalian ambil itu pangkat terbesar dan angka-angka yang tidak sama semuanya dikalikan. Biar lebih paham, kita bahas contohnya. Di sini ada soal KPK dari 36 dan 48 adalah penyelesaiannya 36 itu kalian bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu bisa 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Jadi kalau dibagi 2 nggak bisa, berarti ambil angka 3. Kalau angka 3 nggak bisa, ambil angka 5 dan seterusnya ya. Tapi di sini 36 akan Miss bagi menjadi akan Miss bagi 2. Berapa hasilnya? 18. 18 bisa dibagi 2 lagi? Ya bisa, hasilnya 9. Dan 9 ternyata nggak bisa dibagi 2, tapi bisanya dibagi 3. Bagi 3 ketemunya 3. Jadi faktorisasi prima dari 36 adalah, lihat di situ angka 2-nya ada berapa? Ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3-nya ada berapa? Ada 2, berarti 3 pangkat 2. Ini yang tadi Miss jelasin, angka-angkanya itu dibagi dengan bilangan prima. Oke, lanjut. 48 apakah bisa dibagi 2? Iya, bisa. Dapatnya 24. 24 dibagi 2 dapat 12. 12 dibagi 2 lagi dapat 6. 6 dibagi 2, iya dapat 3. Jadi faktorisasi prima dari 48 itu 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4 dikali 3-nya ada berapa? Ada 1. Jadi dikali 3. Jadi setelah kalian menemukan faktorisasi primanya, sekarang kalian bisa mencari KPK-nya. Jadi KPK-nya adalah, KPK itu tadi apa? Angka yang sama pangkat terbesar dan dikalikan dengan angka yang tidak sama. Jadi dikalikan semua. Tapi diambil angka yang pangkat terbesarnya. Jadi di situ di 36 ada 2 pangkat 2 dan 48 ada 2 pangkat 4. Jadi diambil pangkat terbesarnya yaitu 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 16. Ingat ya, 2 pangkat 4 itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 yaitu 16. Dikali 3 kali 3 9 sama dengan 144. Contoh yang nomor 2. KPK dari 45 dan 60 adalah, 45 itu apakah bisa dibagi 2? Oh, ternyata tidak. Jadi kalau nggak bisa dibagi 2, kalian bagi 3. Bisa dibagi 3? Iya, dapat 15.
15 dibagi 3 dapat 5. Jadi faktorisasi prima dari 45 itu 3-nya ada berapa? 1, 2. Jadi 3 pangkat 2. Dikali 5-nya ada 1, berarti dikali 5. Lanjut yang 60. 60 dibagi 2 itu bisa apa enggak? Iya bisa, dapat 30. 30 apakah bisa dibagi 2? Iya, dapat 15. 15 dibagi 2 nggak bisa, bagi angka 3. Berapa hasilnya? 5. Jadi faktorisasi prima dari 60 itu 2-nya ada berapa? 1, 2. Berarti 2 pangkat 2. Dikali 3. 3-nya ada 1 kan? Iya, kali 3 dikali 5. Jadi KPK-nya itu ambil angka yang sama pangkat terbesar dan angka yang tidak sama ikut dikalikan. Berarti 2 pangkat 2 dikali, ambil angka pangkat terbesar, 3 pangkat 2 dikali 5. Sama dengan, ingat 2 pangkat 2 itu berarti 2 kali 2 sama dengan 4 dikali 3 kali 3 itu 9 dikali 5. Ketemunya 4 dikali 9 itu 36 dikali 5 sama dengan 180. Lanjut ke FPB. Apa sih FPB itu? Ya, kelipatan persekutuan terbesar. FPB dapat dicari dengan 2 cara juga, sama seperti mencari KPK. Ada faktorisasi prima dan ada menggunakan tabel. Buka buku kalian. Untuk ketentuan mencari FPB-nya, angka yang sama pangkat terkecil dan angka yang tidak sama tidak ikut dikalikan. Angka yang sama pangkat terkecil dan tidak dikalikan dengan angka yang tidak sama. Jadi berbeda dengan KPK tadi. Kalau KPK, angka yang sama pangkat terbesar dan angka yang tidak sama ikut dikalikan. Tapi kalau pada FPB ini hanya angka yang sama dan diambil pangkat terkecil. Oke, kita pahami contoh soalnya. FPB dari 18 dan 72 adalah 18 bisa nggak dibagi 2? Iya, dapat 9. 9 bisa dibagi 2? Tidak, bisanya dibagi 3. Dapat 3. Jadi faktorisasi prima dari 18 itu 2-nya ada 1, berarti 2 dikali 3-nya ada berapa? 1, 2. Berarti dikali 3 pangkat 2. Bagaimana dengan 72? Bisa nggak dibagi 2? Iya, bisa. Dapat 36. 36 apakah masih bisa dibagi 2? Iya, dapat 18. 18 dibagi 2 dapat 9. 9 nggak bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Dapat 3. Jadi faktorisasi prima dari 72 itu 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. Dikali 3-nya ada berapa? 1, 2. 3 pangkat 2. Sama dengan, berarti FPB-nya itu angka yang sama pangkat terkecil. Berarti di 18 kan ada angka 2, di 72 ada 2 pangkat 3. Berarti ambil pangkat terkecilnya, yaitu 2 dikali 3 pangkat 2. Sama dengan 2 dikali 3 kuadrat itu 3 kali 3, 9, sama dengan 18. Contoh soal lagi. Nah, ternyata ini berbeda. Ini ada 3 angka. Tetap caranya kalian cari dulu faktorisasi prima dari ketiganya ini. Baru kalian bisa menentukan FPB-nya. 20 dibagi 2 dapat 10. 10 dibagi 2 dapat 5. Jadi faktorisasi prima dari 20 itu 2-nya ada berapa? 1, 2. Berarti 2 pangkat 2. Dikali 5. 5-nya ada 1. Berarti dikali 5. Kalau 32 dibagi 2 dapat 16.
dibagi 2 dapat 8, dibagi 2 dapat 4, dibagi 2 dapat 2. Jadi faktorisasi primanya itu dari 32 adalah 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5. Bagaimana dengan 48? Dibagi 2 dapat 24, dibagi 2 dapat 12, dibagi 2 dapat 6, dibagi 2 dapat 3. Udah. Jadi faktorisasi prima dari 48 itu, hitung lagi 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4. Dikali 3-nya ada 1. Berarti dikali 3. Nah, setelah kalian menemukan faktorisasi dari ketiganya, sekarang kalian bisa menentukan FPB-nya. Angka yang sama pangkat terkecil. Di ketiganya ada angka 2 semua, cuma pangkatnya berbeda-beda. Kalian ambil pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? 2 kali 2, yaitu 4. Jadi kesimpulannya, kalau pada FPB itu angka yang sama pangkat terkecil. Tapi kalau pada KPK, angka yang sama pangkat terbesar dan angka yang tidak sama ikut dikalikan. Oke, untuk latihan, ini sebenarnya ada di buku paket kalian. Cuma hanya Miss ambil 5 soal. Tentukan KPK dan FPB dari A, B, C, D, E. Silakan kalian pahami videonya, catat materinya, dan kerjakan soal latihannya. Kalau sudah dicatat di buku tulis, kalian foto dan kirim jawabannya ke Miss. Bisa lewat WA atau email. Sekian pembelajaran hari ini. Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.